Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Saya Intan Nur Ain Baji dengan NIM 4614240113 akan memaparkan materi yang membahas tentang paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan ipteks untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian dari paradigma Qurani. Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati bagi orang-orang yang beriman, yang dimana Al-Quran mengandung gagasan sempurna mengenai kehidupan ini. Al-Quran juga mengandung suatu gagasan murni yang dimana itu bersifat metahistoris. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengertian dari paradigma Qurani sendiri ini adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang berlandaskan Al-Quran dalam memahami dan menyikapi segala aspek kehidupan, termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau yang biasa disebut dengan ipteks. Setelah saya membahas tentang apa yang dimaksud dengan paradigma Qurani itu, selanjutnya saya akan membahas mengapa paradigma Qurani ini sangat penting. Jadi, ada beberapa faktor yang membuat mengapa paradigma Qurani ini sangat penting. Yang pertama yaitu sebagai panduan hidup, di mana Al-Quran memberikan pedoman yang sangat detail tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam menghadapi perkembangan ipteks. Dengan demikian, paradigma Qurani ini menjadi semacam peta jalan yang dapat kita ikuti untuk menjalani kehidupan dengan baik dan juga benar. Yang kedua yaitu etika dalam penggunaan ipteks. Perkembangan ipteks yang sangat berkembang pesat pada saat ini bisa membawa dampak positif maupun negatif, di mana paradigma Qurani ini memberikan batasan-batasan etis dalam pemanfaatan teknologi, sehingga kita dapat menggunakannya secara bijak dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga adalah sebagai keseimbangan hidup. Al-Quran mengajarkan kita untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga akhirat. Paradigma Qurani membantu kita agar tidak terlena dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini dan tetap fokus pada tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang keempat, yaitu sebagai identitas dan juga nilai. Paradigma Qurani memperkuat identitas kita sebagai umat muslim dengan berpegang pada nilai-nilai Qurani, sehingga kita dapat menghadapi tantangan pada zaman modern ini dengan tetap teguh pada prinsip-prinsip agama. Yang kelima yaitu solusi sebagai masalah kontemporer. Banyak permasalahan yang kita hadapi saat ini, seperti masalah sosial, lingkungan, dan juga moral, sebenarnya sudah dibahas dalam Al-Quran. Dengan memahami paradigma Qurani ini, kita dapat menemukan solusi yang relevan dan berkelanjutan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip utama paradigma Qurani dalam perkembangan ipteks, yaitu yang pertama ilmu sebagai kebaikan, yang dimana ilmu pengetahuan harus kita gunakan untuk kemaslahatan umat manusia dan juga alam semesta. Yang kedua yaitu akidah yang kokoh, di mana iman yang kuat akan menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga adalah tanggung jawab, yang dimana setiap penemuan dan inovasi harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah keadilan. Ipteks harus digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan yang kelima adalah sebagai kelestarian alam, di mana pengembangan teknologi ini harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan paradigma Qurani dalam perkembangan ipteks. Di sini saya akan menyebutkan 3 contoh, yaitu yang pertama medis, di mana pengembangan obat-obatan dan juga teknologi medis yang halal dan berkeadilan. Yang kedua adalah lingkungan, di mana penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Dan yang ketiga yaitu sebagai komunikasi. Nah, penggunaan teknologi komunikasi ini bisa kita jadikan sebagai media untuk berdakwah dan juga bersilaturahmi. Selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan paradigma Qurani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama sebagai etika penggunaan gadget. Seperti yang kita ketahui, pengembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat, sehingga kita harus bijak dalam menggunakannya. Yang kedua yaitu sebagai pengembangan teknologi Islam, yang dimana kita harus membuat inovasi yang bermanfaat
dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah sebagai pendidikan, yang dimana nilai-nilai Al-Quran inilah akan mengintegrasikan dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah pekerjaan, di mana kita akan memilih pekerjaan yang halal dan juga bermanfaat bagi kita sendiri. Jadi, bisa saya simpulkan untuk materi ini, yaitu di mana paradigma Qur'ani memberikan kita landasan yang kokoh dalam menghadapi perkembangan ipteks yang saat ini berkembang begitu pesat. Dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran yang ada di dalamnya, kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk kebaikan umat manusia dan meraih keberkahan di dunia maupun juga di akhirat. Oleh sebab itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam menghadapi tantangan zaman di era modern ini. Baik, itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, yang membahas tentang paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan ipteks, di mana saya membahas beberapa poin, yaitu yang pertama tentang pengertian paradigma Qur'ani, contoh-contoh penerapan Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya, dan juga prinsip-prinsip paradigma Qur'ani dalam perkembangan ipteks dan kesimpulan dari materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.